Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini saya bakal buat konten tentang JAWS Mini ya. Kali ini kita bakal bongkar 3 kunci rahasia, nggak rahasia sih, 3 kunci utama keberhasilan untuk membuat JAWS Mini ya, biar dia nggak gagal. Oke, nah ini adalah body yang udah saya buat tanpa mesin, jadi seluruhnya cuma pakai cutter nih. Oke, semuanya pakai cutter, kecuali nanti ngebor ya. Kalau ngebor kita harus pakai mesin. Oke, nah jadi nanti pertama ini bahan yang saya pakai adalah bahan kayu pule yang udah saya potong ukuran 2,7 cm. Terus udah saya buat moldingnya seperti ini. Moldingnya saya buat, moldingnya saya ambil dari tutorial Om Deddy Fisherman ya. Nih tingginya 2,3 cm, lebar 1,8. Sebenarnya untuk lebar muka nggak begitu pengaruh ya, soalnya saya juga pernah buat yang ini lebarnya 2 cm, tingginya 2,5, tetap sama actionnya. Makanya nanti kunci utamanya nanti di sini, di video ini. Jadi jangan di skip ya nontonnya, biar jelas. Walaupun kalian mau buat tinggi 3 cm, lebarnya 2,5 cm, tetap dia bakal nge-action, nggak bakal gagal. Yang penting kalian tahu tadi 3 kunci utamanya. Oke. Nah, setelah kita molding kayak gini, nanti kita langsung serut menggunakan cutter. Nah, ini ada bahannya udah setengah jadi, udah saya serut ya nih. Udah di molding kayak gini, terus kita serut pakai cutter. Sekarang kita lanjutkan, kita serut lagi yang ini, tapi nyerutnya kita di luar garis ya. Oke. Lanjut kita serut dulu. Lure JAWS ini nih bisa dibilang lure yang susah dibuat, dimaininnya juga lumayan susah, karena nggak semua orang kadang bisa maininnya. Karena saya sempat lihat juga beberapa postingan di grup-grup Facebook, keluh kesah lure maker ya. Padahal lure yang terutama JAWS, padahal lure udah dibuat, udah bagus, udah dites actionnya, begitu sampai ke pembeli katanya lurenya jelek, padahal sudah dites sendiri. Karena emang banyak faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan action JAWS ini ya. Mulai dari tinggi rendahnya ujung joran, kestabilan kita menggulung, kemudian juga ukuran snap. Kalau terlalu besar juga dia actionnya nggak bakal bagus. Keadaan spot, kalau di tempat danau biasanya tuh actionnya agak kurang, karena biasanya kalau danau itu tuh airnya agak sedikit bergelombang, kecuali airnya tenang ya. Kemudian di aliran parit yang mengalir, biasanya action juga nggak gitu keluar. Jadi nanti seperti yang Om Deddy bilang, dicari-cari dulu aja, jangan langsung ngejudge lurnya gagal gitu. Nah, saya emang rekomendasiin pakainya kayu pule ya kalau mau buat pakai cutter. Soalnya gini, enak buat diserut. Kalau nggak ada kayu pule boleh diganti pakai kayu jati Belanda. Kalau emang nggak ada ya saya rasa mungkin bisa diganti pakai gagang kayu, gagang sapu ya. Cuman hati-hati kena marah istri nanti. Kalau keseringan dibuat lure, habis lama-lama nanti gagang sapunya. Oke, seperti ini. Nanti pinggiran ini belum rapi, kita amplas kasar aja buat ngerapiinnya. Nah, jadi tujuan saya di sini ya buat tutorial ini untuk berbagi ilmu, supaya nanti rekan-rekan bisa buat sendiri
Kadang kita juga yang namanya casting ya, pasti ada saatnya kita tuh nyajen. Ya tahu sendiri harga lur sekarang kan udah berapa, paling enggak 50 sampai 60 ribu. Kalau yang dari luar negeri mungkin bisa 100 ribuan ya, merek Boytep ya. Jadi di sini saya murni untuk sharing pengetahuan saya seputar lur aja. Kalian cukup bantu dengan tonton video ini sampai habis. Kemudian jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen yang positif ya, supaya nanti channel ini bisa berkembang. Siapa tahu ke depan saya bisa buat lur model baru, kita nggak tahu kan nanti. Yang jelas semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja kita ampas kasar ya. Nah, seperti ini ya. Masih belum kita rapiin, karena kita bawa buat cekungannya dulu. Nah, jadi kunci yang pertama itu tuh adalah soal cekungan. Cekungan jaws itu tuh ada dua. Yang pertama seperti ini, yang bagian bawahnya itu tidak terlalu menonjol dibandingkan di bagian atas. Jadi bagian atas sama bawah itu lebih panjang bagian atasnya ya, seperti ini. Dan satu lagi tuh ada yang hampir sama. Nah, kalau yang ini hampir sama, bisa dilihat. Nah, kalau yang ini dia lebih kayak sini lengkung, sini hampir datar gitu, ya kan? Kalau yang ini dia melengkung, bawahnya tetap lebih lengkung daripada yang ini. Nah, yang seperti ini biasanya actionnya dia nanti tetap upluk-upluk, tapi dia atas bawah kayak gini, atas bawah. Nah, tapi kalau yang seperti ini biasanya nanti dia geolnya ke samping kayak gini, buat bunyi ini ya, dia ke samping, bukan ke atas kayak gini. Oke. Jadi kunci pertama itu adalah lengkungan dulu. Terserah mau lengkungan yang kayak gini boleh, tetap sama aja actionnya. Yang kayak gini juga boleh, tapi saya pribadi lebih sering buatnya kayak gini ya, lebih gampang, lebih enak juga buat dilihat kan. Nah, kalau mau buat lengkungan, kalau nggak ada gerinda, kalian cuman perlu ini pipa bekas. Ini kalau nggak salah ukuran 3/4 inch. Kemudian amplas kasar ya. Caranya gini. Pokoknya apa saja ya, kalau nggak ada pipa kayak gini, apa aja benda yang diameternya kurang lebih 3 sampai 3,5 cm. Kalian taruh kayak gini. Nah, yang ini kalian gosokin kayak gini. Tuh. Pelan aja ya, tapi emang prosesnya emang agak sedikit lebih lama daripada kayak mesin ya. Yang namanya juga manual kan. Tapi setidaknya nanti teman-teman di rumah bisa buat lengkungan yang lebih rapi ketimbang pakai cutter. Kalau digerus pakai cutter tuh kadang lengkungannya nggak rapi. Nah, salah satu faktor keberhasilan jaws ya lengkungan depan ini. Nah, oke, teman-teman. Jadi lengkungannya seperti ini. Ini sebenarnya lengkungan bawahnya masih sedikit lebih. Nanti kita rapin lagi lah pokoknya. Nah, kalau udah lengkung kayak gini,
kita mal ulang ya. Kita mal ulang lagi kayak gini. Oke. Nah, terus kita rapiin lagi pinggirannya. Yang bagian ini kita serut pakai cutter, yang pinggiran ini nanti kita amplas aja. Itu ya, enaknya kalau pakai kayu pule itu mudah banget buat dibentuk. Saya rasa kalau pakai kayu jati Belanda aja, buat lengkungannya aja tadi pasti lumayan lama. Cuma ya karena untuk buat sendiri saya rasa sih nggak jadi masalah ya, kecuali kalian terima orderan. Kalau orderannya banyak ya capek juga. Sekarang kita rapiin lagi pakai amplas. Nah, ini nanti seperti ini. Ini kayaknya kalau menurut saya sih kurang lengkung sedikit ya. Kurang lengkung, kurang diamplas sedikit. Oke, cukup. Sekarang kita serut bagian atas. Nah, kalau sudah seperti ini, udah jadi pola kasar. Sekarang kita ratakan pakai amplas ya. Oke. Kalau sudah diamplas kasar seperti ini, lanjut kita amplas halus biar permukaan bodinya rata ya.
Kalau sudah selesai seperti ini. Ini kunci joust yang pertama itu. Yang pertama tadi kan adalah lengkungan ya. Lengkungannya harus sesuai. Jadi bagian atas ini harus lebih panjang daripada bagian bawah. Oke. Seperti ini. Yang kedua adalah bagian bibir. Pinggir dari muka sini itu harus kita amplas sedikit ke dalam seperti ini. Sedikit aja ya, pelan aja, pakai ampas halus saja. Kalau kayaknya agak keras boleh pakai ampas kasar. Nah, sedikit aja seperti ini. Oke. Di lengkungannya yang pertama seperti ini ya. Yang kedua bibir. Diamplas sedikit. Nanti kalau kita tes actionnya masih gagal, kalian ampas lagi ya bagian sini ya. Bagian pinggir-pinggir sini. Oke. Nah, kita amplas lagi sedikit halus biar halus. Nah. Oke. Nah, sekarang kita lubangi. Jadi lubang dari joust itu tuh, ini adalah yang pertama tadi lengkungan, yang kedua adalah bagian bibir. Ini sekarang kita peletakan kawat ya. Jadi joust itu tuh tidak ke tengah, tapi sedikit ke atas, tapi tidak terlalu atas. Nah, ini misal bagian tengah. Jadi sekitar di sini. Nah, sini kita bor nanti. Oke, kita bor dulu ya. Oke, sekarang kita bor. Mata bor yang saya gunakan ini mata bor ukuran 2 mili ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita pasang kawat neckline ya. Neckline-nya kita pakai yang ukuran 0,8. Oke, ini kawatnya. Kita bengkokkan dulu. Bentuk kawan ini lumayan susah sebenarnya ya. Saya aja sampai sekarang masih belum bisa rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, terapkan sedikit. Nah, sekarang kita pasang.
salah. Nah, untuk bagian belakang sini kita lem setan dulu ya, supaya kayunya nanti nggak mudah pecah. Oke. Nah, kita masukkan kawat tadi. Nah, setelah itu kita kasih serbuk kayu. Baru kita kasih lem setan lagi. So, kasih ratakan ya. Lem setannya kita rapiin lagi pakai amplas. Sekarang kita pasang bagian belakang. Oke, teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Model belakangnya kita pakai split ring. Jauh itu memang sebaiknya lebih pakai split ring. Soalnya nanti biar geolannya itu lebih leluasa ya, geol bodinya. Oke, jadi modelnya seperti ini. Sekarang kita kasih lem setan dulu ke seluruh bodi ya, untuk nutup pori-pori. Nah, kita tunggu kering dulu, nanti kita amplas halus lagi. Kita amplas halus dulu. Nah, kelupaan teman-teman, yang ini belum kita kasih serbuk. Kita kasih serbuk dulu.
Nah, buat kalian juga yang mau pesen lure, nanti saya kasih kontak WA saya di deskripsi ya. Kalian bisa kontak saya kalau mau pesen lure. Tapi sistemnya PO ya. Saya jarang ready stock soalnya. Kita lanjut amplas lagi dulu. Oke, seperti ini hasilnya. Tinggal kita pasang skirt sama hook ya. Untuk berat 2,7 ini biasa saya pakai 6 gram. Lanjut. Skirt nanti nggak saya ikat dulu, karena cuma buat ngetes saja. Kalau sudah selesai dicat, biasanya baru saya pasang skirt. Untuk hook terserah ya, mau 2/0 atau 1/0 terserah. Kalau ini saya buat contoh, saya pakai 2/0. Nah, ini sekarang langsung kita tes actionnya. Mudah-mudahan langsung berhasil. Nah, sekarang kita tes actionnya ya. Kalau nanti masih gagal, nanti kita amplas lagi bagian bibir-bibirnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya. Lagi. Nah, jadi langsung berhasil ya, tanpa harus diubah lagi. Jadi tadi 3 kunci utamanya, yang pertama itu adalah lengkungan depan, yang kedua itu bagian bibir, dan yang terakhir itu adalah petakan dari kawatnya ini sendiri. Oke, selamat mencoba ya. Jangan lupa dukungan kalian dengan cara like, subscribe, kemudian komen.